Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah dari kelas B. Baik, saya akan membahas tentang bahasa sebagai kajian ilmiah, ilmu dan kajian bahasa. Yang pertama, ilmu dan kajian bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu berarti pengetahuan suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Pengertian bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri, percakapan atau perkataan yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun. Ilmu dan bahasa merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bahasa berperan penting dalam upaya pengembangan dan penyebarluasan ilmu. Setiap peneliti ilmiah tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan bahasa. Baik, selanjutnya pembidangan kajian bahasa. Pembidangan kajian bahasa terbagi atas dua, yaitu mikrolinguistik dan makrolinguistik. Mikrolinguistik yakni ilmu tentang bahasa yang sifat telahnya sempit atau internal, karena khusus mengkaji bahasa itu sendiri tanpa mengaitkan dengan ilmu lain dan tanpa memikirkan bagaimana penerapan ilmu tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, makrolinguistik. Makrolinguistik adalah linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa yang berhubungan dengan ilmu lain dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Makrolinguistik meliputi bidang linguistik interdisipliner dan bidang linguistik terapan. Selanjutnya, manfaat kajian bahasa. Cakupan sistem lingual. Yang pertama, mengungkapkan ciri dan kaidah struktural beserta mekanisme pembentukannya. Yang kedua, mengungkapkan pemakaian bentuk lingual sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat. Fungsi bahasa yang lain, yang pertama, untuk bekerja sama dan berkomunikasi. Dan karena kelompok itu banyak ragamnya, sehingga mereka berinteraksi dengan berbagai lapangan kehidupan yang beraneka ragam pula keperluannya. Yang kedua, dengan bahasa suatu kelompok mengidentifikasi dirinya untuk kelompok-kelompok sosial tertentu. Bahasa dipergunakan sebagai lambang identitas sosial, lebih daripada bahasa sebagai sistem lambang atau tanda. Selanjutnya, sifat bahasa. Sifat bahasa terbagi atas 4. Yang pertama, bersifat arbiter. Maksudnya yaitu sifat bahasa yang mana suka, artinya bahasa tidak ada hubungannya dengan suatu keharusan atau kewajiban antara satu satuan bahasa dengan yang dilambangkannya. Yang kedua, bersifat produktif. Bahasa merupakan sistem dari unsur-unsur yang jumlahnya terbatas. Yang ketiga, bersifat unik. Setiap bahasa mempunyai sistem yang tidak harus ada dalam bahasa aktif. Bahasa merupakan sistem dari unsur-unsur yang jumlahnya terbatas. Yang ketiga, bersifat unik. Setiap bahasa mempunyai sistem yang tidak harus ada dalam bahasa lain. Yang keempat, universal. Semua bahasa memiliki kesamaan secara umum, yaitu bahasa itu ujaran manusia digunakan sebagai alat komunikasi oleh manusia. Dan yang terakhir, syarat keilmuan linguistik terbagi atas 3, yaitu kajian ontologi, metode kerja epistemologi, manfaat kajian aksiologi. Kajian ontologi sebagai ilmu memiliki objek kajian, yakni bahasa. Objek ini pun dapat dilakukan dengan gamblang, dengan menggunakan bahasa dan peristilahan yang jelas. Yang kedua, metode kerja epistemologi. Dalam menelah atau mengkaji bahasa sebagai objek kajiannya, linguistik menggunakan pendekatan dan metode yang jelas. Yang ketiga, manfaat kajian aksiologi. Memiliki kegunaan yang sangat luas, baik untuk kepentingan ilmu bahasa itu sendiri maupun kepentingan yang lain, baik secara teoritis maupun terapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.